Dari situlah sebenarnya yang terjadi interaksi. Saya tidak pernah melihat, saya berdoa itu tidak pernah otak saya, pikiran saya itu bahwa saya dilihat oleh orang banyak, enggak. Pokoknya saya berdoa aja, gimana caranya nanti Allah bisa mengabulkan. Nah ini gimana caranya Allah bisa mengabulkan, kan itu cara saya. Persoalan Allah nanti itu mengabulkan atau belum itu kan hanya Allah ya, itu beda cerita lagi ya. Karena doa memang seperti itu, tidak ada kepastian doa tentang makhluk yang namanya manusia itu nggak ada. Walaupun dia muslim nggak ada kepastian. Karena ukurannya kalau Allah itu, kalau yang namanya doa ukurannya adalah imannya dan amal soleh. Dibangunnya dari itu dulu saja. Dibangunnya dari situ. Kalau seseorang itu imannya bagus, amal solehnya bagus. Amal soleh itu yang mana? Siap. Nggak cuma ngaji aja, nggak cuma sedekah aja. Sholatnya juga diperhitungkan, perbuatan baiknya juga diperhitungkan. Apakah waktu dia berbuat baik, dia basmalah apa enggak? Jadi kualitas terikat Iya. Ada tahapan bisa semerta-merta. Nggak bisa. Contoh umpamanya, kenapa iman dan amal soleh? Nah ini saya mengambilnya salah satunya dari wayastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Nah ini yang kita ambil. Ini nggak boleh terpisah. Tidak bisa terpisah. Harus. Ya. Nah nanti iman itu jelas harus paham. Yang namanya iman itu kemana? Bisa pada Allah, malaikat, Rasul, kitabullah, ya. Kemudian hari akhir, ya. Takdir. Itu iman itu jelas harus paham. Yang namanya iman itu kemana? Bisa pada Allah, malaikat, Rasul, kitabullah, ya. Kemudian hari akhir, ya. Takdir. Itu akan menyatu dengan orang yang berdoa itu sendiri. Iman kepada Allah, gimana namanya iman kepada Allah Ta'ala? Apakah cukup dengan kita muslim itu iman? Ya itu cukup. Tapi apakah itu bisa mengasah doa itu memang bisa setajam pedang? Belum. Nah di titik itulah mulai paham. Contoh, iman kepada Allah Ta'ala. Yuk kita telusuri yuk. Kita sering setiap saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari situ aja. Nggak jauh-jauh ya. Nggak jauh-jauh lah. Sederhana. Ya, itu sehari dibaca setiap hari. Sehari dibaca setiap hari. Pada waktu kita membaca itu dalam surat Al-Fatihah, hanya kepadamu aku menyembah Allah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Jelas, benar. Kalau menyembah jelas, tapi menyembah benar apa enggak, walau alam kita tidak tahu. Tapi saya anggap ya menyembah. Jadi tahap dulu amal dulu gitu. Iya. Baru meminta. Iya, baru iman dulu nih, iman nih. Mau dari iman dulu nih. Ya. Belum amal soleh nih iman ya. Kemudian iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah aku memohon. Nih, memohon ini benar nggak nih? Pada waktu hanya kepadamu lah aku memohon. Ini langsung di breakdown. Benar nggak ada yang memohon hanya kepada Allah Ta'ala? Nah, pertanyaan, apa ada mohon kepada yang lain? Nah ini yang nggak pernah dibicarakan. Ada nggak salah satu kegagalan yang menjadi doa itu tidak dikabul? Ini belum selesai Ustaz, sabar. Iya. Pada waktu doa mohonnya kepada Allah ini di breakdown dulu, dites sehari-hari dites. Gini contoh, mamanya seseorang Ustaz ya. Saya aja deh. Saya itu berharap anak saya diterima di PNS. Kemudian saya berharap pada seseorang yang jabatan di ini itu tinggi. Kemudian saya nih, tapi ini kan hanya gambaran. Saya dengan membayar sejumlah uang, bisa 75 juta, bisa 100 juta, itu membayar anak saya mau jadi PNS. Dan pada waktu saya meletakkan uang 100 juta, saya sudah sangat berharap pasti diterima. Udah pasti. Bahasa dia kan gitu, pastilah. Nah, itu benar. Karena ada harapan manusiawi terhadap benda, terhadap makhluk.
seperti itu. Nah, itulah yang akhirnya menjadi imannya rusak. Ya, Ustaz. Nah, itu menjawab dalam banget ya. Ya kan? Akhirnya karena ada rasa ke orang lain lebih, bukan ke Allah untuk munajatnya, ini jadi menghalangin semua. Iya. Kalau sebagian besar Ustaz bilang, kenapa doa kita belum dikabulkan? Karena kita banyak dosa. Nah, emang belum tahu dosa yang sebelah mana nih.